steady state ya. Bentar, di kalau nggak salah di GCR sudah saya kasih semua slide ini. Sudah semua. Di seri proses keputusan Markov, itu untuk contoh yang masalah keputusan ya, masalah keputusan. Oke, sebentar sambil saya share. Hmm, Oke, untuk Markov ya, proses keputusan Markov di contoh ini ya, di contoh ini. Belajar lagi contoh ini, bagaimana kita bisa memutuskan kebijakan mana yang akan kita ambil untuk tahun ke-1, 2, dan ketiga. Ya. Jadi di sini kita punya hanya dua kebijakan, yaitu kemarin contohnya dengan melakukan pemupukan dan tidak melakukan pemupukan. Ya. Nah, nanti diketahui seperti apa probabilitas transisi dari masing-masing kebijakan tadi, ya, dan juga diketahui probabilitas penerimaan atau probabilitas pendapatan seperti itu ya. Ketahui, lalu nanti tinggal kita lihat nilai masing-masing ekspektasi ini tadi ya. Dilihat V ini apa, diingat lagi nilai V tadi, itu adalah ekspektasi penerimaan ya. Tergantung dari soalnya apa dia bisa penerimaan, pendapatan, keuntungan atau apapun itu nanti namanya, dihitung nilai ekspektasi dari setiap keputusan atau kebijakan ya. Rumusnya seperti apa? Di sini kita kalikan dengan probabilitas transisi em, dari setiap keputusan ya. Kita kalikan dengan matriksnya. Oke, contoh di sini untuk V1 1, kalau misalnya di sini kita punya 3 status ya, kan kita punya 3 status kemudian ya. Kita punya nih, status 1, 1, 2, atau 3. Jadi kita hitung setiap ekspektasi penerimaan dari masing-masing status untuk kebijakan 1 ya. Untuk kebijakan 1 dulu. Jadi untuk kebijakan 1 berarti kan K-nya sama dengan 1 nih. Ini tadi. Oke, ini kan V1 1 berarti ini adalah ekspektasi penerimaan status 1 pada K sama dengan 1. Perhitungannya seperti apa? Sigma PIJK RIJK ya. Lihat lagi di sini. Ya, PIJ RIJK. PIJ RIJK. Di mana lihat nilai PIJ dan RIJ ini? PIJ tadi dari matriks probabilitas transisi ya. Untuk yang di atas ini adalah K, berarti ini untuk kebijakan 1, ini untuk kebijakan 1, ini untuk kebijakan 2, ini untuk kebijakan 2, seperti itu ya. Jadi untuk PIJK, misalnya berarti kan kalau V1 berarti P111 dikali R111. Berarti kan V11 itu ini ya. Kita punya 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 0,2 kita kali dari satu-satunya ini 7 ditambah 0,5 dikali 6 dan seterusnya ya. Itu untuk menghitung V1 satunya. Bahkan hasil 5,3, 3 dan negatif 1. Ini kita gunakan lagi ini kaitannya masih dengan pemrograman dinamis ya. Ingat lagi pemrograman dinamis kalau misalnya N-nya 3 tahun, jadi nanti sudah diketahui probabilitas transisi dari setiap kebijakan dan matriks
penerimaannya dari setiap kebijakan ya, ini nanti tinggal kita kalikan untuk menghitung V kan P kali R ya, dinilai ini, bahkan ini, itu untuk satu-satu. Untuk status 2 berarti yang di baris 2 kali matriks penerimaan baris 2, baris 3, dan baris 3. Saya tidak akan jabarkan di sini bagaimana harus menghitung satu-satu 0,2 kali 7 tambah 0,5 kali 6 dan seterusnya, tidak akan saya jabarkan karena sudah ada contohnya di sini. Ya. Oke, lalu kita simpulkan ya untuk masing-masing status simpulkan ekspektasi penerimaan pada kebijakan 1 untuk status 1 5,3. Jadi harus kita hitung. Nih 5,3, 3 dan 1. Misalnya kalau untuk V12 misalnya, kalau untuk V12 dan mana matriks kita ya. Oke, nanti ini untuk V12 nanti kita menghitungnya ekspektasi penerimaan untuk status 1 pada kebijakan 2. Kebijakan 2 kita bicara dengan yang bawah ini ya. Untuk status 1 berarti baris pertama. Oke. Jadi kan di sini 0,3 dikali 6 ditambah 0,6 dikali 5 tambah 0,1 kali min 1 ya. Tinggal dicari berapa nih? 0,8, 3, min 0,1. Ya, tinggal dihitung. Berarti kan ini hasilnya 4,7. Kita lihat. V12 benar nggak 4,7? Nih, V12,7 ya. Seperti itu cara menghitungnya. Tinggal dicari V22. Nanti kan ini V212 R212. Ini tambah V222 R222. Nah, V232 R232. Hasilnya 3,1, ini 0,4 ya dari matriks yang diketahui tadi. Oke, kalau misalnya ditanya 3 tahun, kita bergerak mundur ya dengan rekursif mundur pada contoh di pemrograman dinamis kemarin ya. Sini kan sebentar. Recording in progress. Jadi untuk masing-masing status ya, masing-masing status dan masing-masing kebijakan ini itu kita peroleh dari nilai VIK tadi yang sudah kita hitung tadi ya. Nih, ini 5,3, 3, negatif 1, 4,7 dan seterusnya. Kita tulis di sini, kita cari fungsi optimalnya dari setiap status. Jadi fungsi optimal untuk status 1 kita cari yang maksimumnya adalah 5,3 ya. Ini diberikan oleh kebijakan 1. Lalu pada saat status kita 2, yaitu tadi kondisi tanah kita cukup, fungsi optimalnya yang maksimum dari kebijakan 1 dan kebijakan 2, ambil yang maksimumnya adalah nilainya 3,1 diberikan oleh ini sama dengan 2. Di status 3, kita lihat yang maksimumnya 0,4. Jadi di sini fungsi optimalnya 0,4. Itu diberikan oleh oleh kebijakan 2 ya. Itu di tahun ketiga. Kita masuk ke tahun kedua. Tahun kedua di sini nilainya ya rumusnya masih sama tadi ya. Kita kalikan PIK pada saat tahun sebelumnya ditambahkan dengan ini nilai probabilitas transisinya PIJ kali Fn plus IJ yang optimal sebelumnya. Contohnya ya. Contohnya di sini kita punya tadi 5,3 ya. 5,3 kita tambah dengan dari mana nilai ini? 0,2, 5,3 dan seterusnya. Ini kan dari 0,2, 0,5 dan 0,3. Nilai ini ada di matriks P kita tadi. Ada kebijakan 1. Nih, 0,2, 0,5, 0,3 ya. Jadi tadi kita punya 5,3 ditambah 0,2. Nanti di sini kita kosongkan dulu. 0,5 ditambah 0,3. Oke. Dikalikan dengan untuk tahap 2 kita kalikan dengan fungsi optimal pada tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya pada status 1 yang optimal itu adalah 5,3, ini 3,1, ini 0,4. Nanti kita masukkan ke mana tadi? Nah ini.
Ini 5,3, terus 3,1 dan 0,4. 3,1, 0,4 ya. Seperti itu perhitungannya. Oke. Peroleh hasilnya 8,03. Yang ini tinggal diganti nilai dari ini V12 ya. Tambah dengan PIJ-nya. Sekarang bukan kita kali dengan R lagi, tapi dengan Fn plus 1J-nya. Jadi ini F3 pada saat I-nya itu yang optimal ya, yang optimal. Mulai kita cari yang maksimum, 19 dan seterusnya yang diberikan oleh masing-masing Pak. Lalu untuk tahap N-1 atau tahun ke-1-nya, kita flashback lagi, kita mundur lagi ya dengan rekursif mundur ya. Kita lihat lagi di sini nilainya masih sama, ini kan V11 ditambah ini P11, ini P12, P13 dikalikan dengan nilai optimumnya tadi Fn plus 1 J-nya ya. Seperti itu. Nah, dari tahun ini sudah kita dapatkan ya. Jadi kita simpulkan nilai jadi kita lihat di tahun 1 Tani melakukan pemupukan tanpa melihat status sistem ya. Ini disimpulkan dari masing-masing K yang diperoleh. Tahun 1 kita lihat K-nya itu semua untuk semua status itu adalah 2. Kebijakan 2 yang kita ambil. Jadi simpulannya pada tahun pertama kebijakan yang diambil itu adalah melakukan pemupukan tanpa memandang status tanah kita. Jadi apapun status tanah kita tetap melakukan pemupukan. Lalu lihat dari tahun 2 juga masih sama. Kita akan tetap melakukan kebijakan 2, yaitu melakukan pemupukan tanpa memandang status tanah kita. Lalu pada tahap 3 atau N sama dengan 3 di tahun ketiga, kita akan mengambil keputusan 1 jika status tanah kita itu tadi adalah 1. Apa 1 itu di sini ya? 1 itu baik ya. Kita tidak melakukan pemupukan jika status tanah kita baik, tapi kita akan melakukan pemupukan jika status tanah kita itu cukup atau jelek tadi ya, tidak baik, seperti itu untuk simpulannya. Dan juga dilihat ekspektasi penerimaan selama 3 tahun. Ekspektasi pada tahun pertama itu 10,17 ya, yang diberikan oleh 11. Kalau tahun 2 itu 8,19, ini diberikan status 2, di 7,92 nih ya, diberikan status 2 dan status 3 diberikan oleh kebijakan 2 dengan nilai 4,23 ya. Dipelajari lagi di materi ini ya, bagaimana menghitung ekspektasi penerimaan ya, ekspektasi penerimaan dari setiap tahun dan seperti apa solusi optimal dengan memilih kebijakan yang mana dengan memperhatikan status yang diketahui seperti itu. Itu untuk salah satunya ya. Lalu bentar. Apa lagi ya? Ini udah. Ya, UAS-nya ada 4 soal. Tadi ada teori permainan, lalu ada proses keputusan Markov, lalu ini satu lagi teori antrian juga saya masukkan. Dan satu lagi tadi ada steady state stasioner ya. Yang stasioner. Saya lupa di sini juga ya, di putusan Markov tadi juga itu ada di contoh yang 8 kebijakan itu ya. 8 kebijakan ada probabilitas stasionernya. Cuma kalau di slide ya, di contoh itu kita punya 8 kebijakan. 8 kebijakan. Kalau di UAS saya tidak akan memberikan sampai 8 kebijakan karena waktunya nggak akan cukup ya. Jadi sampai beberapa status saja ya. Status yang diberikan. Hanya ada
Hanya ada 4, hanya ada 4 status ya. Hanya ada 4 status untuk, perkiraan ekspektasi ekspektasi dalam jangka panjang. Jadi berapa berapa peluang dia akan, mencapai kondisi steady state ya. Itu ada di slide ini, rantai Markov ya. Bagaimana menghitung kondisi, steady state ya, kondisi mapan. Seperti apa, sudah diketahui nanti, matriks probabilitas transisinya ya diselesaikan dengan, eee, sistem persamaan linear ya, dengan matriks atau, substitusi eliminasi ya kalau mau lebih cepat. Takutnya kalau matriks salah cara menghitungnya, salah cara mengalihkan matriksnya, jadi lebih cepat dengan, sistem persamaan linear aja. Nah, jadi nanti akan diperoleh nilai, V0-nya berapa, V1-nya berapa, V2 dan seterusnya, tergantung dari berapa status yang diketahui. Nanti tinggal dikalikan dengan biaya yang dikeluarkan, seperti itu kalau misalnya diketahui biaya. Kalau di sini kan hanya melihat, oh ternyata untuk, kondisi, steady state pada sistem itu, satu sistem itu 0 sebesar 28,5%. Kalau statusnya 1, 28,5 dan seterusnya ya. Jadi nanti tinggal dikalikan dengan biaya apapun yang, dikeluarkan, seperti itu. Ini di Markov, Markov, lalu di teori antrian, ya, teori antrian, mmm, teori antrian itu ya ini ya, kemarin kita punya model-model, eee, pada metode antrian ya. Kita punya model, ingat ya kemarin ini kita punya, ini A, B, C, D, E, F ya. Nah, ini kan di awal kemarin itu adalah, mmm, distribusi apa ya. Oke, ini. Itu adalah distribusi waktu antar kedatangan yang dilambangkan dengan lambda kemarin ya. Lalu B adalah distribusi waktu pelayanan, itu adalah mu-nya. Lalu C itu jumlah pelayan, paralelnya, ini adalah S, jadi ada berapa servernya. Lalu D ini disiplin pelayanan ya, kemarin ada yang first come first serve, ada yang last come first serve atau random gitu ya. Lalu jumlah maksimum antrian dalam sistem. Ini untuk jika diketahui nilai, dia akan bernilai N gitu ya. Dan jumlah populasi input, apakah dia terbatas atau tidak terbatas ya. Misalnya kemarin yang saya beri contoh, kalau dia tak terbatas misalnya pada restoran cepat saji 24 jam misalnya seperti itu kan tidak terbatas. Kalau misalnya ada jam buka dan jam tutup restoran, berarti kan itu, terbatas ya untuk jumlah populasinya. Ya, seperti itu. Jadi nanti, di sini untuk model MMS ini, kan ini eksponensial waktu antar kedatangannya, ini nanti akan diketahui laju antar kedatangan, yaitu lambda, lalu di sini juga waktu pelayanannya berdistribusi eksponensial, itu diketahuinya adalah mu, jumlah pelayan paralelnya S, ini nanti akan diketahui di soal apakah dia single server atau multiple server, berapapun itu nanti yang diketahui di soal ya. Lalu disiplin antriannya, jika berarti kan yang datang duluan pasti akan dilayani terlebih dahulu, seperti itu ya. Jumlah maksimum antriannya itu tak terhingga, jadi bisa sampai hingga antrian yang mengantri pada saat pelayanan dan jumlah populasinya juga tak terhingga. Oke, jadi nanti, diminta menentukan berapa laju kedatangan,
berapa waktu pelayanan, lalu seberapa banyak jumlah servernya, ya. Lalu, ya ini ya, berapa lambda, berapa mu, berapa s, ya berapa s, lalu berapa probabilitas tepat satu ya, tepat satu klien yang tepat satu pelanggan yang dilayani. Nanti. Nah, ini nilai-nilai ini ya. Nanti akan ditanya PN, probabilitas tepat terdapat N pelanggan dalam sistem antrian. Ini tergantung dari model apa yang digunakan. Misalnya tadi MMS ya, berarti kan ini eksponensial, servernya mungkin 2, 3, atau berapapun gitu ya. Kalau servernya cuma satu, dia akan ditulis M1. Kalau S berarti dia akan lebih dari 1. Ya. Lalu L di sini ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem, lalu ekspektasi jumlah pelanggan yang menunggu, lalu ekspektasi waktu tunggu, dan ekspektasi waktu dalam antrian. Ya, di sini sudah ada rumusnya. Ya ini untuk contoh MMS tadi ya. Kalau laju kedatangan dan waktu pelayanan itu sudah diketahui di soal, dan juga dengan jumlah server itu sudah diketahui di soal. Jadi nanti bagaimana menghitung dari PN-nya ini tadi ya, probabilitas tepat satu klien yang dilayani dalam sistem antrian. Waktu tunggunya, dan juga ekspektasi jumlah antrian dan ekspektasi waktu tunggu. Oke, jadi ini yang perlu dipelajari ya, bagaimana menghitungnya. Nanti akan saya share saja ya, salah satu contoh soal untuk antrian ya. Kalau tadi kan di apa namanya, permainan tadi sudah saya jelaskan, lalu rantai Markov juga silakan dipelajari lagi ya, bagaimana menghitung ekspektasi penerimaan dalam horizon n tahun, berapapun tahun yang ditanyakan nanti seperti itu. Lalu kondisi steady state ya, menghitung probabilitas stasionernya dalam jangka waktu panjang untuk masing-masing sistem, dan satu lagi teori antrian ya. Nanti saya share saja untuk contoh soal dengan teori antrian ya. Jadi nanti silakan dipelajari lagi bagaimana cara menghitungnya, sudah ada bagaimana cara menghitungnya, rumusan yang akan digunakan ya, rumus-rumus yang akan digunakan dalam teori antrian sudah ada dalam slide. Kalau tidak salah sudah saya share semua, tolong diingatkan ketua kelas kalau memang belum saya share. Kalau tidak salah semua kelas sudah saya share untuk semua materi ya. Nanti contoh soal teori antrian menyusul hari ini. Oke, mungkin itu saja kisi-kisi dari saya untuk UAS besok. Sama satu lagi untuk tugas besar ya, kemarin kan kelompoknya sudah saya bagikan. Nanti saya lupa kumpulkannya tanggal berapa ya, ada yang ingat nggak? Ngumpulnya tanggal berapa? Kalau tidak salah tanggal 27, Ibu. 27 ngumpulnya ya. Nah, 27 deadline ya, saya minta kumpulkan dalam PowerPoint ya. Jadi nanti setelah itu di tanggal 29 sampai 31 saya minta semua kelompok itu nanti akan presentasi ya. Nanti jadwalnya akan saya bagikan. Kita presentasi secara online saja ya untuk tugas besar. Oke? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup perkuliahan hari ini? Silakan. Oke, cukup. Oke, kalau tidak ada lagi Recording stopped. ya untuk materi terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sampai ke kalian juga ya, bisa dapat diterima dengan baik. Untuk kisi-kisi tadi sudah saya berikan, silakan dipelajari lagi, silakan dicoba-coba ya, bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Lalu nanti untuk contoh antrian menyusul ya, sambil dipelajari juga, jangan serta-merta hanya menunggu, tapi usaha juga ya untuk latihan dari materi-materi yang akan masuk ke UAS. Oke,
Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mempersiapkan diri untuk UAS besok. Besok sepertinya saya tidak akan bisa visit ke kelas masing-masing karena saya ada rapat di jam 1 ya, karena ujiannya jam 1 ya. Jadi saya serahkan semua ke pengawas. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan nanti tolong sampaikan ke pengawas, biar pengawas bisa menghubungi saya.